Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Banyak hal aneh di laporan keuangan saham ini. Saham kecil murah dengan harga Rp500 per lembar. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham kecil yang unik. PER hanya 3 kali dan PBV 0,19 kali. Di dalam laporan keuangan perusahaan ini, banyak hal-hal yang tidak akan kamu temukan di perusahaan lain. Contoh, utang naik 4.000%, tapi rasio DER hanya 6%. Pendapatan naik 150%, tapi NPM bisa berjumlah 5.200%. Hal paling mengejutkan adalah perusahaan tidak memiliki beban pokok pendapatan. Apakah ini wajar? Ataukah ada kesalahan pencatatan? Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan di video ini ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Sumber Energi Andalan berdiri tahun 1987. Artinya, saat video ini dibuat, ITMA berusia sekitar 34 tahun. Perusahaan ini ternyata sudah berdiri cukup lama, yakni di atas 30 tahun. Tapi melihat kondisi laporan keuangan saat video ini dibuat, menurutmu, apakah perusahaan bisa terus bertahan dan berkembang dalam puluhan tahun ke depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. ITMA punya aset $178 juta di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah $160 juta. Artinya, aset perusahaan naik $18 juta atau 11,25% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset $178 juta, perusahaan punya investasi entitas asosiasi sebanyak $157 juta. Artinya, 88,20% aset perusahaan berada dalam bentuk investasi entitas asosiasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik $8 juta atau 5,37%. Selain investasi entitas asosiasi, ada juga piutang jangka panjang pihak ketiga. Dari total aset $178 juta, perusahaan punya piutang jangka panjang pihak ketiga sebanyak $10 juta. Artinya 5,62% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang jangka panjang pihak ketiga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik $10 juta atau ratusan persen. Kedua, liabilitas. ITMA punya liabilitas $10,72 juta sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah $0,25 juta. Artinya, hutang perusahaan naik $10,47 juta atau 4.188% dalam satu tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas $10,72 juta, perusahaan punya pinjaman jangka panjang sebanyak $10,16 juta. Artinya, 94,78% hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman jangka panjang. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik $10,16 juta atau ratusan persen juga. Selain pinjaman jangka panjang, ada juga utang lainnya pihak berelasi. Dari total liabilitas $10,72 juta, perusahaan punya utang lainnya pihak berelasi sebanyak $10,34 juta. Artinya, 3,17% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang lainnya pihak berelasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik $0,34 juta atau ratusan persen. Ketiga, ekuitas. ITMA punya ekuitas $167 juta sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka $159 juta, berarti ekuitas perusahaan naik $8 juta atau 5,03%. Nah, dari total ekuitas $167 juta, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak $153 juta. Artinya, 91,62% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, pos ini naik $8 juta atau 5,52%. Keempat, pendapatan. ITMA punya pendapatan $153.000 sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah $61.000.
Berarti pendapatan perusahaan naik $92.000 atau 150,82% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Ini merupakan hal unik yang bisa kamu lihat dari laporan keuangan ITMA. Perusahaan tidak mempunyai beban pokok pendapatan untuk tahun 2021 dan 2020. Apakah hal ini memang wajar? Atau ada kesalahan pencatatan di sini? Bagaimana menurut kamu? Keenam, laba. ITMA mampu menghasilkan laba sebanyak $7,98 juta. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0, berarti laba perusahaan naik $7,98 juta atau ratusan persen dalam 1 tahun terakhir. Mimin juga melihat hal unik di sini. Apakah di tahun 2020 tidak ada 1% pun profit atau loss yang tercatat? Ketujuh, rasio keuangan. ITMA punya ROE 6,33% dengan NPM 5.209%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 6,39%. Perusahaan punya rasio keuangan baik, bagus, sekaligus perlu dipertanyakan. ROE dan DER perusahaan memang cukup normal dengan angka 6%. Tapi kenapa NPM bisa punya angka ribuan persen? Artinya, laba yang dihasilkan punya margin 5.209% dari penjualannya. Apakah hal ini cukup wajar? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3 kali dan PBV 0,19 kali. Perusahaan memiliki valuasi yang sangat rendah. PER hanya 3 kali dengan PBV 0,19 kali. Tapi sebelum memutuskan membeli saham ini, kamu perlu memastikan dulu terkait laporan keuangannya yang cukup berbeda dari emiten yang lain. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena piutang jangka panjang yang naik. Kedua, kenaikan liabilitas berasal dari pinjaman jangka panjang yang bertambah. Ketiga, ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. Keempat, laba naik karena ada pendapatan laba entitas asosiasi yang bertambah. Kelima, rasio keuangan cukup unik karena punya NPM ribuan persen. Keenam, valuasi masih sangat rendah dengan PER 3 kali dan PBV 0,19 kali. Demikian analisis singkat saham ITMA berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasihan tersembunyi. Thank you.